Kami dari kelompok 7 ingin membahas mengenai sistem dalam tubuh manusia. Sistem perkemihan, sistem pernafasan, dan sistem pencernaan. Berikut ialah nama-nama anggota kelompok kami. Nama saya Muhammad Gilang Maulana dengan NIM 21107111057. Nama saya Sylvia Putri Angelika dengan NIM 21107111058. Nama saya Diva Zafira Abdullah dengan NIM 21107111059. Nama saya Siti Asinta Dwi Pangestu, NIM 21107111060. Saya Keiza Aleta dengan NIM 21107111061. Nama saya Putri Dwi Nabila dengan NIM 21107111062. Nama saya Ika Trisnawati dengan NIM 21107111063. Saya Metani Diwatana dengan NIM 21107111064. Nama saya Zahra Deswita Mufti dengan NIM 21107111065. Sistem perkemihan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai sistem perkemihan, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih sistem perkemihan itu? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kandungan apa aja sih yang ada pada urin normal. Berikut ialah daftar komposisinya. Salah satu di antaranya ialah garam-garam dan zat-zat yang berlebih di dalam darah. Ini dia organ tubuh kita yang berperan sebagai proses pembentukan urin. Ternyata, cairan yang warnanya mirip sama minuman berenergi ini sebenarnya adalah zat-zat yang udah nggak dibutuhin sama tubuh kita nih. Otot di sini berperan jadi satpam untuk ngejaga biar nggak ada cairan yang keluar tiba-tiba. Dan ia juga yang mempersilahkan cairan tersebut keluar. Oke, kalian pasti udah penasaran kan seberapa lama sih kita bisa nahan pipis? Nah, ternyata tubuh kita bisa nahan pipis sampai berjam-jam loh. Lebih tepatnya adalah 3-4 jam. Eits, tapi jangan keseringan ya, bahaya. Nah, maka dari itu, kalau kalian udah kebelet, lebih baik buru-buru cari toilet terdekat ya. Oh iya teman-teman, kita dapat mengetahui kondisi tubuh kita melalui warna urin loh. Nah, warna-warna ini bisa jadi salah satu cara untuk mengetahui apakah tubuh kamu normal atau terkena suatu penyakit. Agar tidak terkena penyakit yang membahayakan kandung kemih, maka kita harus mengetahui hal-hal apa aja yang harus dijaga. Yang pertama, yaitu minum air putih dan makan makanan yang bergizi atau yang biasa kita sebut sebagai makanan 4 sehat 5 sempurna. WHO menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air atau 8 gelas per hari. Yang kedua, yaitu dengan tidak merokok. Mengacu pada laman Urologi Health, kebiasaan merokok dapat menyebabkan iritasi pada kandung kemih. Yang ketiga yaitu tidak menahan buang air kecil. Karena menahan BAK merupakan salah satu awal dari timbulnya penyakit. Yang terakhir yaitu olahraga. Dengan olahraga kita dapat mengurangi resiko penyakit. Selanjutnya yaitu organ sistem perkemihan. Fungsi ginjal adalah untuk menyaring zat-zat yang sudah tidak berguna dalam tubuh. Sedangkan ureter adalah saluran yang mengangkut cairan BAK ke kandung kemih. Kalian semua pasti pernah kan merasakan kebelet buang air kecil? Yuk kita cari tahu penyebabnya. Kandung kemih orang dewasa pada umumnya hanya dapat menampung urin sebanyak 300-500 ml. Jadi, kalau kandung kemih kita sudah terisi penuh oleh urin, maka otak kita langsung memberikan refleks kebelet tersebut. Uretra bertujuan untuk membuang sisa metabolisme dari dalam tubuh. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan bagian teratas dari alat pernapasan. Lubang hidung kanan dan kiri dibatasi oleh sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut.
Hidung terdapat beberapa fungsi, di antaranya adalah rambut halus. Rambut halus pada hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Selaput lendir berfungsi melembabkan udara dan mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Dan saraf penciuman berfungsi untuk mendeteksi bau. Setelah dari hidung, kita menuju ke faring. Faring merupakan tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Faring atau tekak merupakan saluran yang panjangnya 12-14 cm. Di bawah tekak terdapat pangkal tenggorokan yang disebut laring. Sampai di laring, laring merupakan struktur kompleks berbentuk kerucut terbalik yang tersusun atas 9 tulang rawan dan sejumlah besar otot, panjangnya sekitar 3-4 cm. Tulang rawan yang terdapat pada pintu masuk laring disebut epiglotis. Epiglotis ialah suatu klep yang bertugas mengatur pergantian perjalanan udara pernafasan dan makanan pada persimpangan tersebut. Pada laring juga terdapat glotis dan pita suara. Ada beberapa otot yang mengatur ketegangan pita-pita suara sehingga bergetar dan timbul suara. Nah, selanjutnya ada trakea. Nah, trakea ini letaknya ada di batang tenggorokan di depan kerongkongan, terdiri dari cabang-cabang tenggorokan dan dalam paru-paru menjadi saluran kecil yang disebut bronchioles. Nah, selanjutnya ada bronkus. Nah, bronkus ini fungsinya dari cabang batang tenggorokan menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru, terdiri dari 2 cabang yaitu sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya ada bronchioles. Letaknya ada di tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru, fungsinya menyalurkan udara ke alveoli dan mengontrol jumlah udara. Selanjutnya ada alveolus. Bentuknya, alveolus adalah bagian dari paru-paru yang punya bentuk unik seperti anggur, fungsinya mengambil oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Terima kasih. Sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna. Macam-macam pencernaan. Yang pertama ada proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Lalu ada proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Organ pencernaan dibagi dua menjadi saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Yang pertama adalah mulut. Mulut tempat masuknya makanan dan terjadi pencernaan mekanik, yaitu makanan dihaluskan oleh gigi. Lalu terjadi pencernaan kimiawi oleh kelenjar parotid, sublingual, dan submandibular yang akan membungkus bagian dari makanan dengan enzim-enzim pencernaan. Enzim yang berperan yaitu enzim ptialin yang mengubah amilo menjadi maltosa. Selanjutnya yaitu faring dan esofagus. Faring ujungnya terdapat 2 saluran untuk membedakan sistem pencernaan dan pernapasan. Faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan atau esofagus. Di esofagus terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju lambung oleh otot-otot dinding kerongkongan. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung dibagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama ada kardiak sebagai tempat masuknya makanan dari kerongkongan atau esofagus. Yang kedua ada fundus sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Yang ketiga pilorus sebagai jalan keluar makanan menuju usus halus. Enzim-enzim yang berperan yaitu HCl mengaktifkan enzim dan membunuh kuman, pepsin memecah protein menjadi pepton, renin mengubah protein susu menjadi kasein, dan lipase memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum. Di duodenum terdapat 2 muara saluran yaitu pankreas dan kantung empedu. Yang kedua usus kosong atau jejunum. Di jejunum makanan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh usus halus lalu dibawa menuju ileum. Yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Sebagai tempat sebagian besar nutrisi dari makanan diserap sebelum didorong ke usus besar.
Enzim yang berperan, yang pertama erepsin, mengubah pepton dan polipeptida menjadi asam amino. Yang kedua, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, dan yang terakhir sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Berikutnya adalah usus besar. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu ascending colon, transverse colon, dan descending colon. Berfungsi sebagai tempat pembusukan makanan menjadi feses oleh bakteri E. coli dan mengatur kadar air pada feses, lalu terdapat umbai cacing yang berfungsi mempertahankan bakteri penting dalam usus. Lalu ada rektum dan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses dan anus berfungsi sebagai lubang tempat pengeluaran feses. Berikutnya adalah organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yaitu lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol, protease yang berfungsi memecah protein dalam makanan, dan juga amilase yang berfungsi memecah pati menjadi gula untuk energi tubuh. Lalu ada hati dan kantung empedu. Hati menghasilkan cairan empedu mengubah lemak dalam usus halus menjadi gumpalan kecil dan menyimpan cadangan energi dalam bentuk glikogen. Lalu kantung empedu membantu pengeluaran lemak, membantu kerja enzim pencernaan, membantu fungsi enzim lipase, dan membunuh bakteri yang dirugikan. Berikut ialah referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.